Halo semuanya, sawadee-krap. Apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Hari ini kita akan membahas mengenai kasus pembunuhan seorang ibu dan juga putri di Subang, Jawa Barat. Ini kasusnya sudah berlangsung lebih dari 1 bulan, dan yang menangani kasus ini sekarang bukan hanya Polres Subang, Jawa Barat, tapi juga dari Mabes Polri pun sudah turun tangan. Karena memang sepertinya pembunuhan sadis ini dilakukan oleh orang yang bukan sembarangan. Sepertinya si pelaku tahu banget bahwa kasus ini itu agar direkayasa, agar tidak mudah ditemukan begitu aja. Kenapa aku bisa menyimpulkan seperti ini? Walaupun sampai sekarang kita masih belum tahu siapakah tersangka, dari kepolisian masih terus menyelidiki, tapi dari sulitnya penemuan berbagai macam saksi ataupun juga bukti kuat untuk menentukan siapa tersangkanya, ini menunjukkan bahwa pelakunya adalah bukan orang biasa. Kalau cuma orang biasa, mungkin terjadi pembunuhan, berantem simple, kemudian terjadi tindakan kriminal hal simple, mungkin sehari 2 hari aku yakin tim Polres dari Subang itu nggak perlu sampai akhirnya dibantu oleh Mabes Polri. Ini artinya memang benar-benar yang luar biasa. Nah, aku juga melihat banyak kecenderungan netizen Indonesia itu sudah mulai sepertinya ingin mendahului dari pihak kepolisian gitu. Ada yang menduga ini jangan-jangan suaminya, istrinya, anaknya, pacarnya. Ada banyak sekali aku melihat berbagai macam komentar yang serta-merta menuduh orang lain tanpa bukti yang kuat. Ini tidak bisa dilakukan oleh pihak kepolisian. Pada saat kepolisian sudah menentukan bahwa ini adalah tersangkanya, pasti sudah ada alat bukti yang kuat, tidak hanya sekedar opini. Oke, di video kali ini aku tidak bermaksud mendahului dari kepolisian ya, tapi aku akan menganalisa ada beberapa keterangan jejak digital dari beberapa orang yang menurut aku juga kunci, yang juga dijadikan sebagai saksi di sini, seperti anak tertua korban Yoris. Kemudian juga aku melihat juga ada wawancara dari Rohmat Hidayat, kuasa hukum dari Yosep, suami dari korban dan juga ayah dari korban juga. Kemudian ada beberapa keterangan dari Hanifah Hasna, seorang kriminolog yang menilai tentang kasus ini juga. Oke, ini semua adalah berdasarkan keterangan berbagai macam jejak digital yang aku sudah kumpulkan. Yang pertama kita coba update dulu bagaimana kondisi terbaru adalah pada saat anak tertua dari korban itu diperiksa oleh kepolisian. Apa yang dikatakan dan bagaimana reaksi wajahnya pada saat diwawancara oleh media di Subang, Jawa Barat. Polres punya inilah kebijakan yang baik. Oh, jadi hari ini nggak diperiksa. Ya. Kalau hari kemarin katanya dimintai keterangan juga? Enggak, belum juga. Oh, tadi ketika kebijakan sama Polres buat ini aja sih. Kalau satu pun sama ini sakit dan. Oh, jadi hari ini cuma ditanya dia tesnya apaan aja gitu. Kasih keterangan aja sih. Lagi sakit jadi. Oke. Aku melihat dari putra tertua ini sepertinya ada tekanan yang sangat luar biasa. Pastinya sih, karena kita melihat kan sepertinya netizen itu berpendapat bahwa ada indikasi bahwa pelakunya adalah kemungkinan istri muda ataupun juga sang suami. Itu adalah indikasi yang aku baca dari netizen Indonesia. Tapi ini belum final decision dari kepolisian ya, ini hanya dari netizen aja. Makanya si anak tertua ini tuh ngerasa terbebani, ya mau gimana lagi, gimana pun juga yang sedang menjadi permasalahan adalah keluarganya, dan dia sedang alasannya sakit, makanya dia tidak memberikan keterangan banyak. Tapi aku yakin pada saat dia dipanggil oleh kepolisian, diwawancara, ada beberapa pertanyaan yang pastinya tidak mungkin bisa diberikan tahu ya untuk ke media massa gitu. Makanya dia bilang hanya sakit dan tidak ada banyak hal yang penting katanya di wawancara tadi. Tapi aku yakin ada sesuatu hal lah, tapi dia tidak bisa mengatakan. Jadi kita nggak bisa rely di sini. Kemudian kalau kita flashback balik lagi ke sekitar mungkin di tanggal 27 Agustus. Mungkin saat itu kan bahkan sampai sekarang pun kepolisian masih belum menentukan siapakah tersangkanya, tapi ada sebuah pernyataan dari TV iNews ya, yang mewawancarai kuasa hukum dari suami korban. Apa yang ditanyakan menurut aku ini cukup menarik. Kita dengarkan. Klien Anda? Saya juga kebetulan sudah berbicara dengan dengan istri mudanya, bahkan
kita juga satu tim yang pendampingan untuk istri mudanya juga. Kita sudah bertemu, bahkan berkali-kali lah kita ngobrol. Kemudian pada saat BAP pun ada, ibunya pun, istri mudanya ketika di BAP pun tidak banyak memberi. Oke, ini adalah bagian pertama mengenai BAP, berita acara pemeriksaan. Ada diketahui fakta bahwa istri mudanya yang sudah menikah lebih sekitar 12 tahun ya, sedangkan korban dan juga istri pertama itu sudah menikah lebih dari 30 tahun. Ada dugaan bahwa ada motif kayak sempat terjadi percekcokan, keributan antara istri pertama dan istri kedua, dan tentunya ini menjadi salah satu dugaan dari pihak penyidik bahwa apakah mungkin ini menjadi salah satu kunci untuk mencari tahu sebenarnya motif dari terjadinya pembunuhan ini. Dikatakan oleh kuasa hukum dari sang suami korban menyatakan bahwa memang hubungannya mereka itu antara istri pertama dan kedua tidaklah harmonis, tapi juga tidak ada masalah yang berarti. Oke, dari sini kalian bisa menangkap, jadi kayak bola liar gitu. Jadi kayak netizen itu berpikir, ya wajar lah istri satu dan istri kedua kayaknya jarang banget ya yang punya bisa berdampingan dengan baik-baik aja, namanya juga hati manusia gitu kan ya. Tapi dikatakan, ditegaskan tidak memiliki konflik, tapi juga tidak harmonis. Agak sedikit cukup bisa menjadi kunci lah ini pihak penyidik kira-kira dari keterangan ini mencari tahu ada apakah di balik itu semua. Bahkan sekitar 2 minggu yang lalu, tepatnya di 27 Agustus pada saat wawancara ini berlangsung, kita kan tahu bahwa belum ada tersangka yang ditetapkan oleh polisi, tapi dari pihak suami korban itu sudah menunjuk kuasa hukum. Ini yang menjadi pertanyaan dari pewawancara ini. Klien Anda belum ditetapkan jadi tersangka, tapi sudah menyewa kuasa hukum. Apa sebenarnya yang menyebabkan hal tersebut, Pak Roman? Itu tadi saya sudah sampaikan, opini bergerak begitu liar. Keterangan yang menyatakan bahwa korban bisa saja pelaku itu adalah orang terdekat atau yang dikenal korban, ini tentunya berdampak banyak. Oke, aku setuju untuk alasan dari kuasa hukum suami korban ya, karena opini yang terbentuk di luar sana pada saat polisi menyatakan bahwa pelaku pembunuhan ini kemungkinan besar adalah orang terdekat dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Misalnya tidak ada barang-barang yang hilang, hanya handphone saja yang hilang, padahal ada sejumlah uang sekitar 30 juta tapi tidak diambil. Bahkan mobilnya pun mobil yang cukup mahal tapi juga tidak ada perampokan, bahkan juga tidak ada kerusakan rumah atau pintu dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa pelakunya adalah pelaku yang mungkin sudah dikenal atau orang dekat dan tahu lokasi rumah dari korban tersebut. Dan fakta yang kita juga tahu bahwa si pelaku pembunuhan ini, kita ketahui bahwa sang ibu yang berinisial TH usia 55 tahun itu dibunuh dalam kondisi tidur, tidak ada perlawanan. Sedangkan sang anak itu diketahui berdasarkan analisa itu sepertinya terjadi perlawanan. Ada dugaan bahwa sebenarnya yang target utama dibunuh adalah hanya sang ibu, tapi mungkin sang anak yang berusia 23 tahun, AMR, itu mengetahuinya dan melakukan perlawanan. Bahkan setelah dilakukan identifikasi oleh pihak kepolisian, ada perbedaan waktu meninggal antara keduanya, sekitar 4-5 jam. Bahkan di lokasi pun ditemukan ada bercakan darah yang bukan dimiliki oleh dua orang ini. Mungkin sang anak AMR 23 tahun itu melakukan perlawanan terlebih dulu kepada si pelaku. Nah, kemudian kita juga mengerucut ini. Ada 5 orang saksi pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Yang pertama adalah Yosep Hidayat, suami dan ayah korban. Kita juga sudah banyak nih orang-orang yang berpendapat bahwa ini adalah salah satu kuncinya untuk menemukan siapakah pelaku pembunuhan. Ada juga Mimin yang merupakan istri muda Yosep. Pernikahannya itu sudah kurang lebih 12 tahun
tahun, sedangkan dengan istri yang pertama sekitar 30 tahun, dan hubungan keduanya memang tidaklah harmonis, tapi juga tidak memiliki masalah yang serius. Kalian bisa tangkap apa maksudnya. Sedangkan Yoris adalah anak pertama korban, itu sudah diperiksa tadi, dan kita nantikan kelanjutannya seperti apa. Yang baru juga, menurut aku yang agak sedikit aneh, ada apa ini? Kenapa Kiki, kekasih Amel, itu melakukan sesuatu hal yang justru bisa membuat dia malah dicurigai? Yang pertama adalah dia memprivate, bahkan menghapus akun Instagram dari si Amel tersebut yang merupakan pacarnya. Itu menjadi pertanyaan baru nih. Menurut aku ya, kalau ada temen aku dibunuh, justru aku akan jauh-jauh gitu kan ya. Atau takutnya malah dia dijebak atau dia ada hubungannya. Apakah ini bisa menjadi salah satu titik untuk membuka kasus ini? Dan yang terakhir adalah Danu, keponakan korban sendiri. Oke, kemudian bagaimana dengan ahli forensik ya? Ahli kriminolog lah boleh dibilang ini. Aku melihat ada beberapa wawancaranya Ibu Hanifah ya, kriminolog itu di sini, yang menurut aku juga menarik untuk kita bahas. Apa yang dikatakan, coba kita simak bersama-sama. Sudah punya skenario beserta plot twistnya gitu. Iya betul, pasti sudah punya skenario. Kalau nggak punya skenario, mereka akan gampang aja. Mereka tidak akan dengan mudah membuat skenario bayangan. Sementara kan kita ini paling gampang kan, netizen itu kan paling gampang untuk digiring kan. Kita digiringnya sekarang saat ini adalah yang dituduh adalah si istri muda. Betul. Ya mungkin ini adalah orang pihak yang dikorbankan. Oke, hati-hati dengan penggiringan opini, karena menurut kriminolog ini sepertinya saat ini yang sedang ingin dikorbankan, framingnya adalah bahwa istri mudanya. Framing yang kita lihat di internet gitu. Tapi ini juga hati-hati, kita nggak ngerti ada plot twist gitu, karena kasus ini pun sekarang sudah lebih dari sebulan, bahkan juga Mabes Polri sudah turun tangan. Bukan sesimpel yang kita bayangkan, ini pasti A, B, C, D, enggak. Polisi dengan timnya yang sudah terlatih, bahkan Polres pun sepertinya membutuhkan bantuan dari Mabes Polri, ini menunjukkan bahwa kasus ini tuh sangatlah complicated, dan menurut aku kita tidak boleh serta-merta menuduh bahwa istri muda adalah pelakunya, karena memang di Indonesia itu kan kesannya istri muda itu adalah orang yang selalu bersalah, orang yang selalu mendapatkan stigma negatif. Ini mungkin dimanfaatkan oleh, jika dia bukan pelakunya gitu kan ya, mungkin ini juga dimanfaatkan oleh si pelaku mencari kelemahan-kelemahan agar mengaburkan kasus ini. Karena apa? Kalau seandainya polisi pun sudah bisa menemukan bukti, alat bukti yang kuat, pasti langsung diumumkan siapakah tersangkanya. Tapi sampai sekarang, polisi masih belum menemukan bukti yang kuat, makanya masih terus dilakukan pemeriksaan para saksi. Hati-hati buat netizen Indonesia, jangan mudah terframing, mentang-mentang istri muda tuh punya stigma negatif di Indonesia, lantas kalian menuduhnya, ataupun juga suami dari korban, ayah dari korban juga, ataupun dari pacarnya dan sebagainya. Menurut aku, kasus ini tidaklah sesimpel itu. Oke, kita hargai proses hukum. Please, kalian jangan mendahului kepolisian menuduh A, menuduh B, menuduh C. Menurut aku tidak bijaksana, karena kalau seandainya sesimpel itu, aku yakin polisi pasti sudah mengetahui siapakah pelakunya. Oke, I think that's all. Kita nantikan bagaimana perkembangan kasus ini. Nanti akan aku update seperti apa. Apakah polisi akan segera mengetahui siapakah pelaku dari pembunuhan ibu dan juga anak di Subang, Jawa Barat ini. Terima kasih sudah menonton. Tinggalkan komentar kalian mengenai video ini. Berikan juga like, dan kalau suka, please subscribe channel YouTube ini. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.